Selamat siang, Pak. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan sebelumnya bahwa hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching. Ya. Jadi kita teman-teman kan sudah tahu semua bahwa coaching itu adalah suatu cara bagaimana kita mencapai tujuan yang kita harapkan, yang dilakukan oleh seorang coach terhadap coachee. Jadi saya itu coach-nya ya, nanti saya coach-nya dan teman-teman semua sebagai coachee. Siap, Pak Coach. Nah, Pak Coach. kira-kira ini kita mau membahas soal apa ini? Hal-hal yang penting, yang sangat penting yang menurut kita harus kita bahas. Iya, sekarang kan di masyarakat itu banyak penyakit tidak menular, Pak Coach. Itu Ya. gimana ya kalau kita mau supaya memberdayakan masyarakat untuk biar bisa untuk mengendalikan penyakit tidak menular. Baik, terima kasih Bu Sandra. Nah, Bu Sandra udah menyampaikan nih topiknya adalah karena PTM itu penyakit tidak menular itu satu masalah yang sangat penting. Mungkin ada yang lain yang bisa menambahkan kenapa hal itu menjadi penting? Mungkin datanya atau apa? Iya, dari data-data kan udah ketahuan nih sekarang penyakit tidak menular itu merupakan penyebab kematian yang tertinggi di Indonesia. Tuh Pak, jadi karena itu penting. Apalagi pada situasi pandemi sekarang, penyakit tidak menular itu merupakan hipertensi maupun diabetes itu merupakan komorbid untuk COVID, sehingga kematian akan meningkat pada pasien-pasien yang sudah mempunyai penyakit tidak menular, kemudian juga terkena COVID, begitu Pak. Ya, jadi tadi sesuai ya, Bu Sandra mengatakan bahwa itu merupakan kasus yang penting. Bu Lili mengatakan data-datanya juga mendukung ke sana. Mungkin ada lagi, Bu Ya, Nani? ada Pak. Untuk klaim-klaiman BPJS itu penyakit tidak menular kan yang paling tinggi. Sementara sebetulnya faktor resikonya itu berkaitan erat dengan diri kita sendiri, seperti misalnya perilaku gitu Pak. Nah itulah yang mungkin kita perlu bahas Pak, bagaimana ini Pak Coach. Ya, jadi kita sepakat bahwa hal penting yang mau kita bicarakan adalah tentang tidak menular. Mungkin ada Bu Sandra atau Bu Lili atau Bu Nani bisa mengutarakan kira-kira apa yang mau kita capai nanti ya. Perubahan apa yang kita ingin capai? Mungkin tadi Bu Nani sudah menjelaskan tentang perilaku ya. Mungkin perilaku yang utamanya penyakit tidak menular itu kan salah satunya makan yang berlemak, lebih garam, lebih gula, kemudian perilaku merokok, dan juga kurang aktivitas fisik dan kurang makan sayur, Pak. Mungkin itu perilaku itu mungkin yang bisa kita lakukan untuk kita ubah di masyarakat. Kalau boleh. Terima kasih Bu Sandra. Coba saya Bu Lili kali tahu kira-kira apa sih yang mau kita capai dengan kegiatan kita ini. Misalnya tadi Bu Sandra mengatakan PTM itu menjadi penting karena kasusnya meningkat. Bu Lili nyebutin data-datanya. Kira-kira yang mau kita harapkan di ujung dari apa yang mau kita pecahkan ini apa ya? Biar kita sepakat aja Pak, dan supaya lebih fokus dari tadi apa yang disampaikan Bu Sandra, sepertinya tetap kita mengubah perilaku, tapi salah satu perilaku aja yang tadi Bu Sandra sampaikan mungkin perilaku supaya tidak berhenti merokok, begitu Pak, sebagai salah satu upaya kita untuk mengurangi atau menekan angka kejadian PTM ini. Nah, iya, bagus sekali nih Bu Lili. Berarti tujuan kita bersama sekarang adalah menekan angka prevalensi atau kejadian dari PTM dengan cara mengendalikan faktor risiko gitu ya. Dan tadi Bu Lili mengatakan wah faktor risiko sangat banyak. Berarti kita supaya lebih mudah kita cari saja yang pengaruhnya besar, misalnya merokok gitu ya. Yep. Nah, mungkin salah ada satunya mungkin merokok hanya salah satunya mungkin Pak. Jadi sebetulnya kan goal kita itu pencegahan dan pengendalian dari PTM itu sendiri yang tidak lepas dari beberapa perilaku tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Sandra.
Kalau merokok mungkin itu salah satunya, yang lain mungkin kita perlu tingkatkan juga untuk aktivitas fisiknya gitu Pak. Tidak hanya dalam bentuk olahraga, mungkin aktivitas fisik apapun yang bukannya menghasilkan keringat sih, maksudnya yang bisa kita lakukan sehari-hari itu yang harus kita tingkatkan. Mungkin itu yang bisa dirubah dari masyarakat, Pak. Paling tidak luangkan waktu 30 menit untuk gerak-gerak gitulah Pak, gerak apapun. Yang penting bisa aktivitas yang kita lakukan. Baik, makasih Bu Nani. Kalau Bu Nani berarti berfokus pada bagaimana kita mengendalikan faktor risiko ya Bu Nani. Ya, pencegahan dan pengendaliannya Pak. Pencegahan dari PT-nya itu sendiri sama pengendalian untuk faktor risikonya. Ya, kalau Bu Lili adalah lebih ke arah supaya lebih fokus satu saja. Nah, bagaimana Bu Sandra kira-kira? Apakah kita lebih fokus satu atau kita mau mengangkat semua faktor? Mungkin kalau untuk di masyarakat, selain kita kalau cuma satu-satu mengerjakannya kan susah Pak. Kita jadikan satu aja melalui deteksi dini, kegiatan deteksi dini yang kita kerjakan melalui Posbindu. Mungkin Bu Lili yang mungkin bisa menjelaskan tuh Posbindu gimana ceritanya. Iya, jadi kita sepakat ya mau mengerjakan terhadap perubahan perilaku dengan pendekatannya Posbindu tadi. Mungkin ada yang bisa memberikan penjelasan pada kita bersama terkait dengan Posbindu, apa itu Posbindu, kelebihannya, kekurangannya, sehingga nanti kita bisa menyusun apa yang mesti dilakukan. Udah lebih waktunya belum nih? Kalau Posbindu sih sebenarnya itu kegiatan untuk screening, deteksi dini. Dan selain screening juga untuk mengubah perilaku itu tadi, bagaimana caranya kita mencegah atau mengendalikan PTM ini. Jadi Posbindu itu kegiatan yang bersumber daya pemberdayaan masyarakat. Jadi nanti yang mengerjakannya itu masyarakat sendiri, si petugas kesehatan hanya akan mengawasi atau melakukan pembinaan. Jadi bagus dong kalau gitu. Ya, bagus. Jadi sekarang mau tanya nih, saya kira-kira menurut Bu Nani nih, kita mampu laksana nggak ya? Dan apa sih kekuatan yang kita miliki sekarang, kekuatan yang kita miliki dengan mengandalkan Posbindu ya? Atau justru kelemahan-kelemahan yang kita miliki untuk mendukung Posbindu dalam rangka mengendalikan PTM tadi? Iya, kalau di era COVID ini sih mungkin Posbindu itu tentunya banyak, maksudnya ada beberapa lah Pak kelemahannya. Ini saya cerita kelemahannya dulu ya kalau di era COVID. Karena di situ kan kalau COVID ini kita harus hindari kerumunan orang. Nah kalau Posbindu itu kan kita berkerumun itu Pak. Kalau kelebihannya kalau masa yang biasa, maksudnya bukan di era pandemi COVID seperti ini, itu tentunya banyak Pak. Karena itu adalah deteksi dini di masyarakat gitu kan, yang bisa dilakukan oleh masyarakat ataupun biasanya sih diberdayakan kader mungkin ya, kader terlatih kali ya Bu Lili, itu yang dilakukan. Itu adalah kegiatan yang sangat bagus sekali. Jadi untuk penjaringan secara awal untuk faktor resiko PTM itu sendiri semuanya saya rasa ada komprehensif Pak di situ, karena semua bisa kita lihat dari tekanan darahnya, arahnya adalah ke hipertensi, dari gula darahnya, arahnya adalah ke DM gitu Pak. Kemudian yang tidak lepas adalah ukur lingkar perut gitu Pak. Mungkin itu yang penting antara kita yang sering dilupakan. Kaitannya adalah nanti tindak lanjutnya dengan beraktivitas fisik gitu Pak. Baik, jadi sebelum kita akhiri nih, sekarang tolong masing-masing disimpulkan kira-kira apa yang mesti kita lakukan untuk mencapai tujuan kita, dan nanti kita evaluasi kembali di dalam coaching berikutnya. Silakan dari Bu Sandra, kesimpulannya apa yang mesti kita lakukan ke depan. Baik, terima kasih Pak Adrin. Jadi menurut saya untuk mencegah penyakit tidak menular di masyarakat itu salah satunya melalui Posbindu. Namun apabila Posbindu tidak bisa dilakukan, minimal ada yang bisa dilakukan seperti pemeriksaan tekanan darah. Kalau misalnya mereka punya ini tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, mungkin bisa kerjakan.
dan juga aktivitas fisik yang terus di rumah. Mungkin itu yang bisa kita simpulkan dari saya. Makasih Pak Dun. Baik, Bu Sandra, berarti kita memperdalam lagi kira-kira apa yang menjadi faktor risiko, kemudian bagaimana intervensinya gitu ya Bu Sandra ya. 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 Silakan Bu Lili, mungkin ada masukan terkait apa yang mesti kita lakukan ke depan. Kalau saya sih tetap ya, intinya kita melakukan deteksi dini, tadi disampaikan melalui Posbindu. Jadi Posbindu itu sebenarnya implementasi dari perilaku cerdik. Kalau memang kita tidak bisa khusus melakukan deteksi dini, kan perilaku cerdik itu salah satunya adalah cek kesehatan secara berkala. Kita lakukanlah yang lainnya cerdik begitu. Seperti yang tadi Bu Sandra, tetap aktivitas fisik, tetap jaga diet makan, diet seimbang, istirahat cukup, penyahkan rokok, dan kelola stres. Jadi promosi kesehatan intinya. Jadi intinya adalah menggunakan jargon cerdik ya, yang harus kita gali ke depan, memperkuat jargon cerdik dalam rangka promosi kesehatan. Itu ya Bu Lili ya. Ya, silakan Bu Nani. Ya sama Pak, intinya Pak, pencegahan pengendalian faktor risiko PTN-nya itu yang kita kedepankan. Posbindu mungkin banyak yang ada beberapa yang belum tahu, mungkin Pak singkatannya itu pos pembinaan terpadu gitu kan Pak. Itu sebagai wadah Pak. Baik, terima kasih Bu Nani. Berarti kita sudah sepakat bahwa kita akan menyelesaikan, mengangkat satu masalah tentang penyakit tidak menular, ya, dengan cara mengendalikan faktor risiko. Salah satu pendekatan yang kita gunakan dengan pendekatan Posbindu, ya. Dan ada beberapa hal yang harus kita perkuat ke depan terkait dengan kegiatan kita, yang nanti akan kita bicarakan lagi potensi, kemudian bisa harapannya, bisa trap-nya ya, tentang kegiatan yang kita bisa lakukan. Mungkin itu saja dulu coaching kita hari ini. Kita tentukan kita ketemu lagi di hari dan jam yang sama minggu depan. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang.